Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Puji kemuliaan-Nya. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hidupku. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Demikian kerinduan kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu,
kami menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, sebagai saksi-saksi kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita melanjutkan Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Judul perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun, teman-teman itu, tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Bapak Ibu, dalam satu perikop yang kita baca tadi, ada 3 peristiwa. Yang pertama, Yesus beberapa kali menampakkan diri setelah kebangkitannya guna meyakinkan dan meneguhkan iman kembali para murid yang telah bersedih karena peristiwa penyalibannya. Yang kedua, Yesus mengutus murid-murid untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Dan yang ketiga adalah peristiwa Yesus terangkat naik ke surga. Kita lihat satu demi satu dan menangkap makna rohani di dalamnya. Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, seperti yang kita renungkan di firman Tuhan satu hari sebelumnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena karena dia termasuk wanita-wanita yang mengasihi Tuhan dengan setia. Maka orang-orang yang mengasihi dengan setia, mengasihi Tuhan dengan setia, mendapat keistimewaan dari Tuhan, selalu akan berjumpa dengan Tuhan. Lalu melalui Maria inilah kemudian berita tentang kebangkitannya disebarkan kepada murid-murid atau rasul-rasul. Tetapi mereka tidak percaya. Mengapa? Mungkin karena trauma, betapa beratnya apa yang mereka lihat, penyaliban yang Yesus alami. Sehingga Yesus perlu menampakkan diri sendiri dan meyakinkan, guna meneguhkan kembali, membangkitkan kembali iman percaya murid-murid. Ini yang pertama. Peristiwa yang kedua, setelah murid-murid diteguhkan kembali
dengan perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit, maka Yesus mengutus murid-murid untuk menjadi saksi akan semua peristiwa, menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat Tuhan yang menjadi manusia, mati menebus dosa umat manusia, dan menganugerahkan hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Untuk menyertai tugas pewartaan ini, tugas menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan Yesus memberi kuasanya. Ayat 17 sampai 18 menguraikan hal itu, yaitu tanda-tanda kuasa yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan kuasa itu dalam nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ini bicara tentang bahasa roh, tetapi juga bahasa baru itu bahasa kasih. Bagaimana mereka menyatakan kasih kepada dunia. Dan juga memegang ular dan sekaligus minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini berbicara bahwa mereka dikuasai oleh kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kuasa kegelapan, ular lambang kegelapan, dan kuasanya tidak berkuasa atas murid-murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka juga akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan peristiwa yang ketiga di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa Yesus kembali ke surga? Karena dia berasal dari surga. Disaksikan oleh banyak murid-murid, ya, ratusan murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga untuk meneguhkan iman mereka. Dan setelah itu mereka pun pergi memberitakan Injil. 3 peristiwa dialami murid-murid ini mengokohkan kembali iman murid-murid dan kemudian mengobarkan kuasa Roh Kudus dalam diri murid-murid yang kemudian menjadi pemberita-pemberita Injil yang tidak takut mati. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa, sehingga Injil sampai kepada kita. Mari kita teladani hal ini. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Inilah berita firman pagi hari ini. Sebagai saksi dan pemberita Injil Tuhan, maka saudara harus mengalami ketiga hal itu. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dalam semat kebangkitannya, diutus dan dipenuhi Roh Kudus, dan yang terakhir berpengharapan untuk surga yang mulia, rumah kita yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini kami bangun dalam kasih dan rahmat Tuhan dalam hari yang baru. Dan Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami disadarkan bahwa setiap kami adalah murid-murid Tuhan yang memiliki tugas selama kami di dunia ini sebagai saksi dan pemberita Injil. Teguhkan kami Tuhan dengan iman yang teguh, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan pengharapan surgawi, agar supaya kami dapat menjalankan tugas kesaksian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk penghidupan daripada umat-Mu, untuk usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Tuhan, berkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, sehingga menghasilkan yang terbaik hari ini, usaha pekerjaan kami, sehingga mencukupkan segala kebutuhan kami, masa depan kami, bahkan untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, yang membuka bengkel, apotek, Tuhan berkati. Yang berdagang di pasar, Tuhan berkati. Yang berdagang secara online, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai pegawai aparatur sipil negara, juga
yang bekerja di kantor-kantor swasta, di rumah sakit, sebagai karyawan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, menghasilkan yang terbaik, sehingga membawa prestasi, dan itu semua memberkati kami. Yang bekerja sebagai petani, peternak, mengelola rumah makan, Tuhan juga berkati. Yang membuat makanan-makanan kecil di rumah, kue-kue, dan juga menjual baju dan sebagainya, Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai driver, baik itu ojol maupun Grab, Tuhan memberkati. Yang bekerja di kapal sebagai APK, Tuhan memberkati, atau juga sebagai yang lainnya, Tuhan memberkati. Yang berdagang, Tuhan memberkati. Yang Tuhan percayakan untuk mengelola pabrik, perusahaan-perusahaan, baik itu bidang keuangan seperti koperasi maupun juga yang lain, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik, beri hikmat, dapat wirausaha, dapat berusaha, sehingga mereka dapat berkarya, dan melalui usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh pekerjaan umat-Mu. Dengan berkat yang daripadamu, nama-Mu dimuliakan. Saat umat-Mu berkarya dan masa depan mereka indah dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.